Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa min alsinatina yafqahuna qawlana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita ampunan atas dosa-dosa kita yang silam, yang terang menerang ataupun yang tersembunyi. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik yang besar ataupun yang kecil. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan belajar surat Al-Qadar, melanjutkan pembahasan surat Al-Qadar yang sebelumnya sudah kita bahas. Ayat 1, 2, 3 sudah kita bahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya di tafsirnya di situ kita bisa baca, pertama kali kami menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ialah pada malam kemuliaan atau malam qadar di bulan Ramadan. yakni Al-Quran diturunkan di malam qadar, di Lailatul Qadar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah yang engkau ketahui wahai Muhammad tentang Lailatul Qadar itu? Tentang kebaikannya, keberkahannya, apa yang kau tahu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban pada ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Qadar itu adalah malam yang mengandung kebaikan yang sangat besar, lebih baik dari 1000 bulan bagi seseorang yang beribadah di dalamnya dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang silam, dan kita telah menceritakan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Talhah bin Ubaidillah, bahwa singkatnya ada 2 sahabat, yang satu biasa saja ibadahnya, yang satu semangat. Yang ibadahnya semangat meninggal terlebih dahulu, sedangkan yang ibadahnya biasa saja meninggal 1 tahun setelahnya. Dua-duanya masuk Islamnya sama waktunya, sama-sama masuk Islam, hanya saja berbeda. Yang rajin ibadah dalam Islam 1 tahun, yang agak sedang ibadahnya dalam Islam 2 tahun. Kemudian Talhah bermimpi bahwa yang masuk Islam lebih dulu adalah yang ibadah biasa saja. Kemudian Talhah mengadu kepada Nabi, saya melihat fulan yang ibadahnya biasa saja, kenapa dia masuk surga lebih dulu dibanding sahabat yang ibadahnya sangat serius dan semangat dalam beribadah, dalam berjihad? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bukankah yang biasa-biasa saja itu dia lebih lama dalam Islam, yakni dia 1 tahun lebih panjang dalam Islam. Yang satu hanya 1 tahun, yang satu 2 tahun. Kata Nabi, bukankah selama dia hidup setahun setelah wafatnya yang rajin ini, bukankah dia salat, bukankah dia sujud, bukankah adraka Ramadan, bukankah dia masuk ke bulan Ramadan? Termasuk di dalam Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Berarti kemudian menjulang tinggi pahala dia sebab umur 1 tahun saja bedanya dengan yang sahabatnya yang rajin. 1 tahun yang dia jalani dalam Islam itu, di situ tadi ada sujud, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada zikir, ada tilawah, semua itu dia raih, sedangkan yang mayit sudah tidak bisa meraih. Sisa amal jariah kalau ada. Kemudian puncak dari ibadah atau pahala seseorang dalam kehidupan umur yang Allah berikan adalah pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang kita semua sudah tahu nilainya
selama atau sebanyak orang beribadah 83 tahun. Dan surat ini, surat Al-Qadar ini ayat 1 sampai 3, kisahnya turunnya adalah karena para sahabat itu merasa, ya Rasulullah, umat-umat terdahulu umurnya ratusan ribuan tahun, panjang umur mereka, dan mereka bisa beribadah. Bagaimana dengan kita yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun? Kemudian turunlah berita dari Allah bahwa di antara keistimewaan dan di antara privilege yang Allah berikan kepada kita ini adalah umurnya singkat, tapi pahalanya dari ibadah kita bisa melebihi umat-umat terdahulu dengan fadilah dari Allah melalui Lailatul Qadar. Makanya kita ini kaum muslimin, tidak ada malam yang paling bahagia kecuali malam Qadar. Tidak ada malam yang paling indah kecuali malam Qadar. Bukan malam tahun baru, baik tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, tidak ada hubungannya itu semua. Juga tidak ada malam ulang tahun, malam A, malam B, tidak ada, semua itu tidak ada urusannya apa-apa. Yang paling penting dalam hidup kita sebagai muslim adalah kita bisa meraih Lailatul Qadar, malam Qadar. Karena malam Qadar dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang beribadah di situ, maka dia mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah khairun min alfi syahr. Lebih baik bahkan, bukan sama ya. Khairun min alfi syahr. Alfi syahr itu 83 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Dia bukan sejajar dengan 83 tahun, bahkan lebih baik dari orang yang beribadah sepanjang 83 tahun. Maka ini adalah nikmat. Jadi wajar kalau seandainya orang Islam yang mengerti, maka dia akan rindu dengan Lailatul Qadar dan dia akan memuliakan Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Malam nisfu Sa'ban ada faedahnya. Ada hadis jelas menjelaskan tentang fadilah nisfu Sa'ban. Allah akan mengampuni seluruh makhluk kecuali yang bertengkar dan syirik, tidak diampuni di malam itu. Naam, mulia malam itu. Malam-malam Idul Fitri, mulia malam Idul Fitri. Malam-malam 10 Dzulhijjah, naam, mulia. Tapi tidak ada malam lebih mulia yang teks Al-Quran langsung menyebutkan khairun min alfi syahr, kecuali malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar adalah malam terbaik di sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan kita sampai lagi ke bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Sekarang Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke bulan Ramadan sampai Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini kita akan belajar ayat keempat dan kelima surat Al-Qadar. Tafadhal Ustaz, kita baca dulu tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam turun pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, membawa perkara yang telah Allah takdirkan untuk 1 tahun ke depan, baik berupa rezeki, kematian, kelahiran, dan lainnya yang telah Allah takdirkan. Naam, jazakallah khair. Ini ayat ini jelas sekali. Tafsirnya di sini jelas sekali. Ke buku tafsir mana kalau kita lihat, dia akan menunjukkan ayat ini tentang penulisan takdir untuk 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tanazzalu yakni turun dengan banyak. Turun dengan jumlahnya banyak. Bukan turun dengan jumlah yang terbatas, jumlah yang banyak. Tanazzalul malaikatu, para malaikat semua turun, warruh. Warruh yakni Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minallahi dzil ma'ariji ta'rujul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala memiliki ma'arij. Al-ma'arij itu mi'raj, tahu mi'raj? Isra, mi'raj. Isra dari Makkah ke Palestin, mi'raj dari Palestin ke Sidrah Al-Muntaha. Mi'raj itu, mi'raj artinya adalah jalur naik. Kalau kita kalau di hotel, di mall, di gedung, Bapak kalau mau naik eskalator ya, lift. Ada yang bisa naik lewat selain lift?
Kita mau naik ke lantai 20, 30. Dari mana? Tangga paling ada satu. Pegal naik tangga. Ada namanya lift. Manusia menciptakan lift untuk bisa sampai ke tingkat tertinggi di atas, terserah mau bikin berapa tingkat. Namanya disebut dengan lift. Dan Allah telah lebih dahulu menciptakan jalur untuk para malaikat. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Jalur itu disebut dengan ma'arij. Ma'arij dari kata mi'raj tadi. Mi'raj adalah tempat naik. Ma'arij. Ada surat namanya surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu. Malaikat naik dari tempat yang Allah ciptakan itu. Allahu Akbar. Allah punya jalan, ya. Dari bumi sampai ke atas itu ada jalanannya khusus malaikat. Entah bagaimana besarnya, Allah alam. Ta'rujul malaikatu warruh. Malaikat dan ar-ruh Jibril. Malaikat yang banyak dan Jibril naik turun lewat Ma'arij itu. Ma'arij itu bukan satu lift, banyak. Kalau satu Mi'raj. Makanya Nabi Isra Mi'raj. Mi'raj satu jalur yang Nabi ambil. Tapi sebenarnya Allah punya banyak jalur dari bumi ke langit. Disebut dengan Ma'arij. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya, tapi itu mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jalur yang ditempuh oleh malaikat dari pusat bumi sampai pada Allah Azza wa Jalla, ke arsy Allah, Sidratul Muntaha dan arsy Allah Azza wa Jalla sampai titik atas, itu perlu waktu 1 hari bagi malaikat. 1 hari bagi malaikat. 1 hari. Dan kalau dikonversi waktu dunia, itu di situ disebut sekitar 50 alf sanah, 50.000 tahun. Allahu Akbar, 50.000 tahun, nggak tahu sepanjang apa ya. Ya, ini berarti sangat jauh sekali antara titik antum dengan Allah Azza wa Jalla secara tempat, tetapi secara rahmat, kasih sayang, pantauan Allah, penglihatan Allah, takdir Allah itu dekat dengan antum, dekat dengan kita. Inna rahmatallahi qaribum minal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah qarib, dekat dengan orang-orang yang beriman. Subhanallah, 50 alf sanah, 50.000 tahun jangkauan tempat kita tinggal dengan Allah Azza wa Jalla di sana. Nah, kemudian tanazzalul malaika, yakni malaikat tadi turun lewat tempat-tempatnya, lift-liftnya yang sudah Allah berikan, Ma'arij namanya. Kemudian warruh, dipimpin oleh penghulu para malaikat, namanya siapa? Jibril adalah makhluk terbaik. Al-Quran kitab terbaik, turun malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yakni dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan yang menarik di sini adalah kalimat min kulli amr. Lihat di sini, lihat tafsirnya. Para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam turun pada malam itu dengan izin Allah yang Maha Suci, membawa perkara yang telah Allah takdirkan. Naam, turun membawa perkara yang telah Allah takdirkan. Malaikat itu tidak tahu rahasia takdir kecuali setelah Allah diktekan. Nah, kalau sudah Allah berikan informasi, baru mereka tahu. Program kerja yang akan dilaksanakan selama setahun, silahkan. Ini dan ini. Takdir hanya rahasia Allah. Kemudian Allah buka tabirnya per tahun. Nah, maka mereka turun. Mereka turun ke muka bumi ini dengan membawa takdir Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 1 tahun ke depan. Apa saja? Rizqi yang antum dapati dari Idul Fitri sampai saat ini, itu adalah rizqi yang tertulis di Lailatul Qadar yang silam. Kemudian kematian, al-wafat, yang mati dari sejak Idul Fitri sampai hari ini, itu sudah terjadwal, tertulis di lembaran catatan takdir yang ditulis malam Idul Adha, malam Lailatul Qadar yang silam. Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz jauh, tapi itu baru turun perintah itu kepada malaikat-malaikat maut di malam Qadar kemarin. Nama kita tidak tahu masuk atau tidak. Kalau masuk, semoga husnul khatimah. Cuman kita nggak tahu daftarnya, nggak pernah dibuka daftarnya. Kalau tidak masuk nama kita, maka kita masih bisa masuk Lailatul Qadar. Kita sampai Lailatul Qadar. Tunggu sampai Lailatul Qadar kapan nama antum masuk. Dah wafat habis itu. Ya, termasuk juga selain kematian, kelahiran, yakni janin yang mandul
Allah Subhanahu wa taala takdirkan seandainya kemarin Lailatul Qadar ditulis akan ditiupkan ruh, diberikan janin dan ruh kepada rahim fulanah yang mandul, jadi itu nggak ada masalah itu. Patokannya kapan? Lailatul Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menerima pelajaran amalan-amalan 1 tahun ke depan. Kelahiran juga. Kemudian juga yang lainnya dalam hadis, dalam tafsir disebutkan Ibnu Katsir diantaranya adalah haji umrah. Yang berangkat haji, yang berangkat umrah, termasuk yang bangkrut, yang berjaya, itu semua tertulis di Lailatul Qadar kemarin. Setelah antum tahu ini, terus antum ngapain meramai-ramaikan selain malam Lailatul Qadar? Ngapain? Malam tahun baru besok dikit lagi. Semoga tahun depan lebih baik. Terlambat, Syekh. Besok Lailatul Qadar, besok yang akan datang kalau mau minta. Mohon maaf, walaupun malam Hijriyah. Satu Muharram, malam tahun baru Hijriah, minta lebih baik tahun depan, itu tuh sebenarnya nggak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya di situ. Muslim yang mengerti belajar surat Al-Qadar, antum sudah hafal insyaallah. Setelah antum ini mengerti, kalau mau meminta kebaikan tahun ke depan, minta yang banyak, itu di Lailatul Qadar, itu tempatnya di situ. Yang mau haji, yang mau punya anak, yang mau ini, yang mau itu, yang mau menikah, termasuk menikah di sini nggak ditulis ya. Ya, nikah juga bagian dari tafsirnya. Yang menikah, yang cerai ditulis di situ semua. Yang gempa bumi semua di situ. Jadi malam yang kita agungkan, malam yang kita di situ perlu banyak meminta tuh Lailatul Qadar. Sekali lagi, malam lain tidak ada nilainya dibandingkan Lailatul Qadar, kecuali nisfu Sa'ban dan kecuali malam Idul Adha, Idul Fitri, itu ada fadilah tersendiri. Tapi yang lainnya, malam tahun baru Islam, apalagi malam tahun baru Masehi, udah, apalagi malam Hollywood, udah lebih aneh lagi. Malam-malam yang lain udah lebih aneh lagi. Semua malam-malam itu biasa saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, malam itu, malam Qadar adalah malam pemaparan dari Allah takdir 1 tahun ke depan. Jadi kita sekarang menjalani yang sedang ditulis oleh Allah, yang sudah ditulis oleh Allah, yang didiktekan oleh Allah kepada malaikat pada Lailatul Qadar yang silam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, salamun. Salam atau salam? Salam artinya sejahtera, selamat. Salam, yakni malam itu, malam Qadar, salam. Damai, selamat, sejahtera. Tidak akan ada musibah di situ. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada kegalauan, yang ada kenikmatan. Maksiat-maksiat juga berkurang. Para kejahatan itu di situ Allah padamkan. Allah janji begitu. Salam. Allah yang janji memadamkan semua itu. Salam hiya, malam itu salam, tenang, damai, hatta sampai matla'. Matla artinya terbit, fajr sampai terbit fajar. Dari mulai malam yakni maghrib sampai fajar. Tenang malam itu. Sebab malaikat turun. Dan kita tahu kalau malaikat turun 2 yang dibawa, azab atau rahmat. Ada 2. Tapi kalau malaikat di malam Qadar itu sudah pasti rahmat. Malaikat yang sekarang hadir di sini, malaikat rahmat. Antum dapat 2 malaikat. 1 malaikat tadarus, mereka mengelilingi antum. 1, yang kedua antum dapat malaikat penuntut ilmu. Ada malaikat yang keliling untuk menuntut ilmu, orang penuntut ilmu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tinggal diyakini aja. Tinggal yakin. Kalau mau hadir yang tempatnya banyak setan, konser banyak setan di situ. Kalau mau hadir yang tempatnya banyak malaikat, huna di sini. Ya, ini harus paham muslim itu. Mana tempat banyak setan, banyak jin, mana tempat banyak malaikat. Di antaranya ini majlis ilmu banyak malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat malam itu sampai terbit matahari. Nah, sekarang kita lihat tazkiyahnya sekejap dan tadabburnya. Tafadhal Ustaz, halaman berapa Ustaz? 50 apa 49? Yang tadi 4 dan 5, tadabbur dan tazkiyah. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari
ayat keempat, yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terjaga dan mulia. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah baik dengan lisan maupun perbuatan. Melainkan mereka langsung menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, memang diciptakan sangat taat kepada Allah. Nah, selanjutnya bagaimana mengamalkan ayat ini, yaitu merasa malulah kepada para malaikat yang mulia. Jangan sampai mereka melihat kita melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Nah, jadi di sini ini temanya tentang malaikat nih. Tanazzalul malaikah, malaikat. Baik, antum percaya ada malaikat enggak? Taib. Antum percaya ada setan jin enggak? Tapi mana banyak manusia percaya ada setan apa ada malaikat? Banyaknya percaya ada jin, ada setan. Jadi kalau dia sendiri, yang pertama kepikir dia ada jin atau ada malaikat? Orang manusia begitu. Kalau dia dalam kesendirian, kesunyian, kesepian, selalu yang pertama muncul di benaknya setan. Dia nggak pernah berpikir malaikat mewujud, malaikat juga ada. Sama. Tapi kenapa manusia selalu muncul setan lebih dulu daripada malaikat? Jawabannya, sebab setan itu makhluk halus yang bisa dirasa oleh manusia. Sekali lagi, setan itu makhluk halus yang bisa dirasa oleh manusia. Tidur didekap, lagi tidur diganggu mimpi buruk, ini setanan. Lagi sendiri tiba-tiba ketakutan. Jadi setan itu makhluk halus, tapi dia bisa dirasa oleh manusia. Tingkat halusnya tidak lebih halus dari malaikat. Sedangkan malaikat itu makhluk halus, tapi tidak sedikit pun antum bisa merasakan malaikat. Nggak bisa. Siapa yang merasa ada malaikat? Nggak ada. Padahal malaikat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Padahal raqib atid ada di sini, tapi sedikit pun nggak pernah ngerasa. Yang ada setan. Balik kanan, oh ada setan. Jadi setan itu makhluk halus, tapi dia bisa dirasa oleh manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu yarakum, setan melihat kalian tapi kalian tidak melihat mereka. Jadi setan itu dan dia muskilah setan ada. Kata setan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim." Dia ganggu kita, depan, belakang, kanan, kiri. Mentok antum. Ya, kalau malaikat dari atas jauh menaungi, mengelilingi, agak jauh. Kalau setan masuknya ke dalam-dalam. Makanya setan itu makhluk halus yang bisa dirasa. Nah, dengan ini nih, dengan belajar tanazzalul malaika ayat ini, setelah ini ana minta buat ana dan antum tolong rasakan wujud malaika. Rasakan wujud malaika. Kapan mereka datang? Di mana mereka ada? Di antaranya di majelis tadarus. Mereka datang, rasakan itu, hadirkan perasaan ada malaikat. Khair. Ya, kemudian ada malaikat raqibun atid. Di sini ada sebuah ada sebuah qaul dari seorang sahabat yang mengatakan begini, malaikat ada dua tadi. Malaikat apa? Raqibun atid. Raqib yang mencatat amal baik, atid buruk. Amal baik berapa? 10. Satu amal baik dibalas 10. Satu amal buruk dibalas 1. Baik. Antum beramal soleh 10, 10, 10. Maksiat 1, 1, 1. Kemudian ada orang yang ini timbangan ya, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 1, 1, 1. Normalnya harusnya yang lebih berat yang mana? Hah? Yang mana sih? Ini batu 10 masukin 10, 10, 10 batu. Ini masukin 1, 1, 1 batu. Normalnya yang mana yang harusnya lebih berat? Hah? Normalnya ya. Ya 10 kalau 1 10. Yang mana yang harusnya lebih berat? 10. Tapi kok ada manusia yang bikin sibuk atid. 1 tapi sibuk. Nah, maka kata qaul seorang sahabat Ibnu Mas'ud, wailun liman ghalabat ahaduhu asyaratuhu. Celaka orang yang satuannya nih, catatan satuannya kok lebih banyak daripada catatan 10-nya. Gila.
Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Jadi rasakan malaikat ada di sekeliling antum, yakni mereka memantau antum. Juga di rumah antum, baca Quran, jangan setel musik. Jangan nonton yang jelek-jelek, itu mengundang jin setan. Tutup pintu, baca bismillah. Masuk kamar, baca bismillah. Makanan tutup, baca bismillah. Kalau enggak, setan semua datang itu. Antum hati-hati, kalau enggak ngerti kapan setan datang, malaikat datang, muskilah. Masalah itu, muslim harus tahu. Anjing jangan taruh di dalam rumah. Itu bikin setan enggak mau datang, bikin jin malaikat tidak mau datang. Jadi jangan jadi pengundang setan dan jin ke rumah antum. Kasihan anak-anak antum jadi korban. Tapi undanglah malaikat ke sana dengan sholat sunnah, dengan adakan hal-hal yang baik, tilawah antum, sholat sunnah antum, tilawah bersama anak-anak. Jangan ngajak karaoke di rumah antum. Karaoke di rumah ente aja. Jangan di rumah saya. Nauzubillah, saya nggak mau. Baik, jadi malaikat adalah maujud. Dirasakan malaikat kehadiran mereka kapan dipelajari. Selanjutnya salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacaan yang dapat dipetik dari ayat ke-5, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah sucikan dari segala keburukan dan kejahatan. Di waktu yang sama Allah turunkan kebaikan dan keberkahan. Maka malam ini adalah waktu terbaik sepanjang tahun. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka sungguh ia telah terhalang dari rahmat Allah. Bagaimana mengamalkan ayat ini, yaitu menyibukkan diri pada malam ini atau pada Lailatul Qadar dengan amalan yang Allah ridai, dan jangan sampai kita menyakiti satu orang muslim pun, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini bahwa malam ini tadi adalah malam yang baik, tidak ada di sana musibah atau kejahatan sedikit pun. Yang perlu kita garis bawahi adalah malam ini adalah malam terbaik sepanjang tahun. Setelah ini tidak ada boleh kita memuliakan malam-malam lain kecuali malam Qadar, nisfu Sya'ban, malam Id. Selainnya mafi syai. Selainnya tidak ada apa-apa. Selainnya wahmi, bahasa Arabnya wahmi. Wahmi itu adalah orang yang tenggelam dalam khayal, enggak jelas. Ya, kalau mau jelas Lailatul Qadar, silakan doa, tahajud, silakan. Sisanya menghayal doang. Tapi bukan nggak boleh antum beribadah, boleh aja, cuman nggak enak kalau nggak pas itu. Yang pas Lailatul Qadar nanti. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Lailatul Qadar berikutnya. Kemudian salamun hiya hatta, mengamalkannya sibuk pada malam itu dengan ibadah dan jangan bertengkar. Karena masih panjang malam itu, ya nanti mungkin setelah dekat dengan Lailatul Qadar di Ramadan depan, di antara hal yang perlu untuk perhatikan, sibukkan dengan amal, jangan bertengkar. Karena bertengkar dengan muslim saudara tetangga itu menyebabkan rahmat itu tertunda, bukan terhalang, tertunda sampai dia berdamai, baru kemudian Allah berikan rahmat dan ampunan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat ini dalam salat sambil direnungi maknanya, sambil dinikmati maknanya. Mudah-mudahan bisa merubah pemahaman kita yang sebelumnya menjadi pemahaman yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih kukuh, lebih kokoh, lebih faham tentang agama Islam, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berdasar, mana yang hanya khayal, mana yang berdasar, mana yang hanya ikut-ikutan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah ridhai kita, Allah bimbing kita hari demi hari, semakin baik imannya, semakin baik amalnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.